Bagaimana jadinya kalau seorang penata rambut biasa, tiba-tiba dipanggil ke istana, dan tanpa sengaja mencuri hati seorang pangeran? Inilah kisah cinta tak biasa antara gadis sederhana dan calon raja, yang awalnya hanya pura-pura, tapi berakhir dengan perasaan nyata. Well, you're an extraordinary person. Extraordinary. Cerita dimulai dengan seorang wanita ceria bernama Isabella, atau biasa dipanggil Izzy. Ia adalah penata rambut profesional di sebuah salon kecil namun terkenal di New York City. Izzy adalah orang yang sangat baik. Kemanapun ia pergi, ia selalu memberi donat kepada anak-anak dan tetangga. Pagi itu, ketika Izzy berangkat kerja, ia terkejut melihat salonnya terbakar. You want one donut? Hi, Nate. Izzy, the salon! Where's the fire? It's the microwave! You saved us. Okay. No. Oh no, the smoke! Mama! Setelah api padam, asisten pemilik salon, Doug, meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut. Jadi, Izzy terpaksa memberikan uang yang telah ia tabung untuk berkeliling dunia. Di sisi lain, di sebuah hotel bintang 5, ada seorang pangeran tampan dari negara Lavania, namanya Thomas. Saat itu, ia sedang mengunjungi New York untuk menghadiri makan malam bersama keluarga tunangannya. Saat bercermin, Thomas merasa setelan dan gaya rambutnya aneh, tetapi semua orang selalu memujinya tanpa ingin mengatakan yang sebenarnya. Thomas selalu mengatakan bahwa ia ingin potong rambut. Mendengar permintaan itu, Walter, pelayan pribadi pangeran, segera mencari penata rambut terbaik di New York menggunakan Google Assistant. Walter mendapatkan nomor telepon seluler salon terdekat. Ketika ia menelepon salon tersebut, ternyata teleponnya tidak aktif. Walter lalu menghubungi salon Izzy yang sebelumnya baru saja mendapat masalah. Ia menjawab panggilan itu dengan singkat, tetapi ketika Walter mengatakan akan membayar 500 untuk satu potong rambut, Izzy langsung setuju dan bergegas ke hotel. I'll be there. Prince Thomas. For $500. Sesampainya di sana, Walter mengajak Izzy bertemu Pangeran Thomas. Melihat kecantikan Izzy, Thomas sangat terpesona. Awalnya semuanya berjalan baik. Izzy melayani pangeran sebaik mungkin karena ia tahu Pangeran Thomas adalah pria yang terhormat. Tetapi ketika ia sedang memotong rambut pangeran, tiba-tiba pelayan tanpa sengaja menjatuhkan minuman. Meskipun seseorang sedang diperlakukan tidak adil, pandangan Izzy terhadap pangeran berubah. Karena kesal, Izzy bahkan memerintahkan Pangeran Thomas untuk memotong rambutnya sendiri. Kemudian ia pergi dari sana. Why didn't you say anything? I'm a prince. I don't have any customers. You know what? Perhaps you should just cut your own hair. Di salon, Izzy menceritakan kejadian tadi kepada semua karyawan. Saat ia marah, tiba-tiba Pangeran Thomas datang. Ia datang untuk meminta maaf atas perilakunya yang tampaknya tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Pangeran Thomas juga memohon kepada Izzy untuk melanjutkan memotong rambutnya. Setelah mendengar permintaan maaf sang pangeran, amarah Izzy mereda dan dia memutuskan untuk melanjutkan memotong rambut Pangeran Thomas. Setelah selesai, Pangeran Thomas kagum dengan gaya rambutnya. Sekarang dia benar-benar keren. Sebelum kembali ke hotel, Pangeran Thomas meminta Izzy untuk menemaninya berjalan-jalan sebentar di sekitar New York. Di sepanjang jalan, mereka berdua mengobrol dan bercanda tentang hal-hal lucu hari itu. Saat itu mereka menjadi dekat. Bahkan mereka mencoba mengerjai pengawal pangeran. I insist we give you a ride back to your salon. No thank you. It was a pleasure meeting you, Izzy. You too. Keesokan harinya, Pangeran Thomas pergi ke rumah Lauren. Lauren adalah tunangannya. Pangeran Thomas dan Lauren sebenarnya tidak saling mencintai. Mereka berdua bertunangan karena perjodohan dari orang tua mereka. Saat itu ibu Lauren sedang membicarakan penata rias pernikahan. Dia bingung di mana dia bisa menemukan penata rias yang bagus untuk pernikahan putrinya. Walter kemudian menyarankan agar mereka dapat menggunakan jasa salon Izzy, karena kemarin Thomas sendiri telah membuktikan hasil dari salon Izzy. Setelah mendengar rekomendasi tersebut, ibu Lauren menyetujui tawaran itu. Sore itu, Walter bertemu Izzy secara langsung untuk menyampaikan tawaran dari ibu Lauren. Ketika diberitahu bahwa biayanya 50.000, tanpa berpikir panjang Izzy menerimanya dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya siap, Izzy dan dua sahabatnya yang juga merupakan karyawan terbaik di salonnya pergi ke Lavenia. Sesampainya di istana kerajaan, Walter menunjukkan kamar mereka.
Kamar Izzy terpisah. Dia mendapatkan kamar pribadi yang jauh lebih besar, dan Walter mengatakan kepadanya bahwa Pangeran Thomas telah menyiapkan kamar ini untuk Izzy sebagai tamu istimewa. Keesokan harinya, Izzy dan kedua asistennya diuji oleh kepala pelayan istana. Kepala pelayan menjelaskan bahwa sebelum mulai merias wajah pada hari H, mereka bertiga harus lulus uji coba merias wajah pada 3 pelayan wanita. Namun, hanya Izzy yang mendapatkan hasil bagus dan lulus ujian, sementara kedua temannya tidak lulus. Mereka diharuskan mengikuti pelatihan sampai mereka dianggap layak untuk berdandan untuk pernikahan kerajaan. Karena lelah menunggu, Izzy memilih untuk pergi, menikmati keindahan Lavania. Now look at those beautiful eyes. Acceptable. Hey, I'll catch up with you guys. Go! Okay. Di tengah jalan, ia tanpa sengaja memasuki sebuah desa kecil di seberang rel kereta api. Penduduk di sana tampak miskin dan sangat berbeda dari kondisi di sekitar istana. Sore harinya, ketika mereka sampai di rumah, Pangeran Thomas dan Lauren bertemu Izzy di gerbang yang sedang membagikan donat untuk semua pelayan. Pangeran Thomas kemudian memperkenalkan Izzy kepada Lauren. Bukan hanya Thomas, bahkan Lauren yang masih gadis pun kagum dengan keceriaan dan kebaikan Izzy. Malam harinya, Walter melaporkan bahwa ia melihat Izzy meninggalkan istana sendirian. Khawatir, Pangeran Thomas bergegas berganti pakaian dan kemudian mengikuti Izzy. Ketika mereka bertemu, Pangeran Thomas berkata bahwa ia akan menemaninya. Izzy juga merasa terhormat karena Pangeran ingin menemaninya berjalan-jalan. Ketika Izzy memintanya untuk pergi ke desa di seberang rel kereta api, Pangeran Thomas tampak ketakutan. Sejak kecil ia dilarang pergi ke sana karena daerah itu berbahaya, tetapi Izzy tidak peduli. Ia tetap pergi ke sana meskipun sudah larut malam. Ketika mereka tiba, ternyata situasinya jauh dari yang dibayangkan Pangeran Thomas. Seluruh desa sibuk berpesta, menikmati makanan, dan menari, bahkan anak-anak pun ikut bergabung. Setelah selesai berdansa, Izzy diundang oleh seorang gadis untuk melihat kondisi sekolahnya. Ketika dia masuk, dia terkejut dengan kondisi ruang kelas tempat anak-anak belajar. Semua siswa duduk di lantai tanpa satupun meja atau kursi. Izzy khawatir, mengapa di negara seindah ini masih ada orang yang hidup dalam kemiskinan. Izzy dan Thomas memandang langit malam yang indah. Di sana, Izzy bercerita kepada Thomas bahwa cinta pertamanya adalah ayahnya sendiri. Di masa lalu, ketika dia masih kecil, ayahnya pernah pulang dengan menunggang kuda putih dan membawanya berkeliling kota seperti seorang pangeran yang menjemput seorang putri. Hingga kini, momen itu adalah momen paling romantis dalam hidupnya. Mendengar cerita itu, Thomas tersenyum. Keesokan harinya saat sarapan, Thomas bertanya kepada raja tentang alasan mengapa dia tidak pernah diberitahu tentang desa terpencil di seberang rel kereta api. Tetapi ayahnya memerintah Thomas untuk tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan dan hanya fokus pada persiapan pernikahan. Meskipun kecewa, ia tidak bisa melawan dan terpaksa menuruti perintah keluarga. Sore harinya, Izzy pergi menemui penjaga gerbang istana untuk meminta bantuan. Ia berencana membagikan selebaran kepada penduduk desa di sekitar istana agar mereka yang mampu menyumbangkan barang-barang mereka untuk membantu anak-anak di desa seberang rel kereta api. Nantinya, barang-barang yang terkumpul akan ditempatkan terlebih dahulu di pos penjaga gerbang. Setelah itu, Izzy mulai membagikan selebarannya. Help a child, let's work on this stuff, okay? Hey, help a child, let's work on it. Thank you. Tidak hanya itu, Izzy juga meminta bantuan 2 asistennya dan staf dapur istana untuk membuat makanan lezat. And music. Keesokan harinya, Izzy terkejut melihat begitu banyak sumbangan yang diberikan oleh orang-orang. Tidak lama kemudian, Thomas datang. Izzy menceritakan rencananya. Thomas semakin kagum padanya. Ia juga ingin menyumbangkan beberapa barang yang masih layak pakai dari gudang istana. Di sisi lain, saat mencoba gaun pengantin, Ibu Lauren secara tidak sengaja memergoki Izzy dan Thomas. Curiga bahwa mereka memiliki hubungan khusus, Ibu Lauren mulai mengikuti mereka. Setelah memuat semua barang ke dalam mobil, Izzy dan Thomas berangkat menuju desa di seberang rel kereta api. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh puluhan anak sekolah. Izzy mulai membagikan barang-barang. Melihat wajah-wajah bahagia anak-anak, Thomas merasa sangat bahagia. Ini adalah kebahagiaan seumur hidup baginya menjadi putra mahkota. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehangatan saat melihat rakyatnya bahagia. Namun di tengah kegembiraan itu, dari kejauhan,
Ibu Lauren, yang tidak menerima kepergian calon menantunya, diam-diam mengambil foto mereka berdua. Keesokan paginya, Raja tampak terkejut ketika membaca berita di surat kabar. Dalam berita itu tertulis bahwa Izzy adalah seorang penggoda jahat yang ingin menghancurkan pernikahan Pangeran Thomas. Tiba-tiba orang tua Lauren datang dengan marah dan memerintahkan Izzy untuk dipecat segera. Sore harinya, setelah membaca berita itu, Thomas panik dan buru-buru mencari Izzy di seluruh istana, tetapi ia tidak dapat menemukannya dimanapun. Ketika ia keluar, ia heran mengapa Izzy meletakkan barang-barangnya di dalam mobil. Betapapun kerasnya Thomas memohon, Izzy tetap harus pergi karena dia tidak ingin fitnah ini merusak pernikahan Thomas. Dengan berat hati, Izzy terpaksa melepaskan tangan pangeran. Look, it doesn't matter. Please, don't go. I can't do this. When we said goodbye. Setelah Izzy pergi, Thomas menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Dia kemudian pergi ke orang tuanya dan memohon mereka untuk membatalkan pernikahannya dengan Lauren, tetapi rupanya pernikahan itu tidak dapat dibatalkan. Raja menjelaskan bahwa Lavania sebenarnya akan bangkrut. Jika Thomas menikahi Lauren, maka keluarga Lauren yang merupakan pengusaha kaya di New York dapat membantu perekonomian Lavania. Sebagai seorang pangeran, Thomas memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Dia terpaksa melanjutkan pernikahan ini. Keesokan harinya, hari pernikahan Thomas dan Lauren tiba. Di kamar, saat bersiap-siap, Thomas bertanya kepada Walter, haruskah dia menikahi wanita yang tidak dia cintai? Don't get married. You're not in love with Lauren. You're in love with Izzy. I know love when I see it. Mendengar pertanyaan pangeran, Walter merasa sedih. Walter adalah satu-satunya orang yang mengerti Thomas karena dia telah menemani pangeran sejak kecil hingga sekarang. Di masa lalu, mungkin Walter selalu berbohong agar tidak menyinggung perasaan sang pangeran, tetapi sekarang ia merasa sudah waktunya untuk jujur. Kemudian ia menyuruh Thomas untuk mengejar cintanya. Jika tidak, ia akan merasakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mendengar kejujuran itu, Thomas sangat senang dan bergegas menemui Lauren. Dengan gugup, Thomas mencoba mengatakan kepadanya bahwa ia ingin membatalkan pernikahan mereka, tetapi alih-alih marah, Lauren justru senang. Bahkan, ia juga tidak ingin menikahi pria yang tidak dikenalnya. Lauren bahkan mendorong Thomas untuk mengejar Izzy ke New York. Ia mengatakan bahwa ia akan membantu menjelaskan kepada orang tuanya. Sementara itu, setelah perjalanan panjang, Izzy akhirnya tiba di salonnya. Seperti biasa, setiap kali ada masalah, asisten pemilik salon akan datang lagi. Ia mencoba memeras Izzy, tetapi kali ini Izzy tidak takut. Dengan tegas ia mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan pemilik salon dan ternyata pemilik salon sama sekali tidak marah, tetapi malah meminta maaf karena sering terjadi korsleting listrik di gedung tersebut. Bahkan pemilik salon juga mengatakan bahwa ia telah berulang kali memerintahkan asistennya untuk memperbaiki listrik. Sekarang Izzy mengancamnya, jika ia masih mengganggunya, maka ia akan mengadu kepada pemilik salon. Tanpa banyak bicara, asisten pemilik salon langsung pergi. Malam itu, seluruh keluarga, teman, dan tetangga mengadakan pesta kecil untuk menghibur Izzy agar dia tidak sedih lagi. Di tengah pesta, Izzy keluar sebentar untuk menghirup udara segar sambil memandang bintang-bintang yang indah. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kuda. Thomas? The wedding. Was canceled. Ternyata itu Pangeran Thomas yang muncul menunggang kuda putih. Dia naik ke atas dan mendekati Izzy. Dia menjelaskan semuanya. Lalu dengan sangat lembut, Pangeran mengungkapkan cintanya. Mereka berdua berciuman di bawah bintang-bintang yang indah. Saat itu, Walter dan sahabat Izzy datang. Mereka bersorak untuk Pangeran Thomas. Kemudian Pangeran Thomas meminta Izzy untuk berkeliling kota dengan kuda putih, seperti hal-hal romantis yang pernah dilakukan seorang ayah kepada putri kecilnya, dan film pun berakhir dengan bahagia. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.